Selamat datang di channel Petani Tulen. Jumpa lagi dengan saya, para subscriber semua. Mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di kesempatan sore hari ini ingin membagikan pengalaman saya dalam hal membuat benih cabai sendiri. Nah, dimulai tahapannya, prosesnya dimulai dari awal semenjak penanaman pertama gitu, karena kan bisa berlanjut, bisa panjang. Nah, untuk itu simak videonya dan jangan lupa subscribe-nya untuk bisa mengembangkan channel ini ke depannya, supaya bisa masyarakat Indonesia khususnya para petani bisa mendapatkan manfaat dari tayangan di channel ini. Ya, kita langsung saja lanjut ke pempraktekannya seperti apa. Ini salah satu alternatif menurut saya. Mudah-mudahan bisa kawan-kawan bisa menginspirasi, atau kalaupun kebetulan ada yang nonton tayangan ini, ada yang sudah bisa membuat melakukan pemurnian benih, saya mohon bimbingannya. Ini rencananya kita akan lakukan bersama, melakukan hibridasi. Nah, breeding lah seperti itu. Ada dua hal pokok dalam breeding. Nah, dalam ilmu tentang breeding, yaitu diantaranya ini, kalau salah mohon para master betulkan lah. Dalam hal breeding ataupun kita membuat benih hibrida itu kan hybrid ya. Jadi hasil keturunan dari hasil persilangan antara dua ataupun lebih galur tetua, bisa disebut F1. Kawan-kawan bisa sesuai janji saya di video terdahulu yang lalu, saya akan membahas tentang rahasia di balik F1 yang berada di label kemasan produk benih. Nah, seperti itu. Saya jelaskan sekarang berhubung ini ada relevansinya. Saya lagi melakukan seleksi sejak dari persemaian. Nah, F1 adalah singkatan kawan, singkatan daripada filial one. Filial one itu ataupun kalau di istilah di dunia peternakan yaitu bisa disebut parent, ataupun turunan ataupun induk. Nah, seperti itu. Bisalah seperti itu. Untuk mendapatkan filial one, turunan pertama dari induk, hasil persilangan antara 2 sampai lebih tetua galur, nah itu bisa disebut hibrida. Nah, tapi dalam hal ini berarti akan kita lakukan bersama ke depannya, melakukan bukan cross. Nah, istilah dalam persilangan peternakan ataupun pertanian mungkin ada kesamaan, yaitu yang pertama inbreeding, yang kedua cross breeding. Setelah dilakukannya ataupun didapatkannya tetua murni dari ataupun tetua dari galur murni. Nah, seperti itu barulah dilakukan cross breeding, yang akhirnya hasil daripada turunan daripada cross breeding itu biasanya disebut filial one, yaitu F1, yang biasanya lumrah di pasaran disebut hibrida. Maka dari itu kawan-kawan, ini khusus buat yang pemula, kawan semua jangan tertipu ataupun harus selektif dalam hal memilih bibit atau benih untuk misalkan ditanam di lahan kawan-kawan lah, seperti itu. Yaitu kadang-kadang beredar di pasaran benih yang berlabelkan hibrida dan juga F1, padahal itu hampir sama walaupun beda. Padahal ada diantaranya benih unggul. Benih unggul misalkan itu benih lokal biasanya, tapi benih lokalnya bukan asal-asalan benih lokal gitu. Jadi tidak asal-asalan. Kalau misalkan benih lokal dirilis ke pasaran, oh berarti itu menipu namanya. Nah, dari mana kita mengetahui benih itu unggul ataupun hibrida? Karena itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Satu-satunya jalan atau satu-satunya cara
bagaimana kita membedakan antara hibrida dan juga bibit unggul ataupun benih unggul, yaitu dengan kita menanamnya kawan. Tidak ada lagi jalan lain, tidak ada lagi cara lain, yaitu kita melihat dari performa tumbuhnya, keseragamannya, tingkat ketahanan penyakitnya, dan juga tingkat kelebatan buahnya dan ukuran dan sebagainya lah. Intinya seperti itu. Barulah di situ kita akan melihat di generasi yang keduanya, bukan yang itu. Di generasi yang keduanya, setelah misalkan penanaman pertama dilakukan, lakukan lagi, dibenihkan lagi, dibibitkan lagi yang kedua kalinya. Yang kedua kali barulah kita lihat di situ apakah tingkat pertumbuhannya seragam. Lokal pertama lah bisa disebut seperti itu, sederhananya seperti itu. Lokal pertama, di situ kita lihat mana yang F1 atau hibrida, mana yang benih unggul. Nah, cara membedakannya yaitu kuncinya, parameternya ataupun patokannya yaitu benih hibrida itu hasil daripada F1 tidak layak ataupun tidak baik untuk dibenihkan kembali kawan. Maka dari itu banyak dari petani yang mohon maaf tidak mengetahui, mungkin mereka kurang mengetahui, kurang paham tentang hibrida. Nah, mereka melokalkan ataupun menanam lagi cabai lokal pertama. Akhirnya gagal karena tingkat keseragamannya menurun sangat drastis sekali. Di situ terdapat sifat asli daripada sifat induk yang sebelum dibreedingkan, sebelum dikroskan itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, memang jelimet sebenarnya, tapi itulah makanya dari kita bongkar apa sebabnya harga benih cabai di pasaran itu mahal. Itulah kawan sebabnya. Kalau misalkan kawan-kawan kebetulan ada yang nonton, kawan bekerja sama dengan perusahaan, petani perusahaan lah, perusahaan benih, kawan pasti disuguhkan dan akan diberi benih, tapi itu khusus untuk penghasil bunga betina biasanya. Bunga betina, karena bunga jantannya atau polennya biasanya perusahaan mereka ya bisa disebut merahasiakannya ataupun ya itu kan rahasia perusahaan namanya juga. Kalau misalkan disebarluaskan begitu saja, termasuk seperti saya ini, ya bisa beresiko berakibat fatal untuk kelangsungan perusahaan itu, perusahaan benih. Coba bayangkan kalau seandainya petani di Indonesia ini mereka bisa membenihkan ataupun bisa membuat benih apapun itu, mau cabai tomat, cabai rawit dan sebagainya. Kalau misalkan mereka semua petani Indonesia ini bisa membuat benih sendiri, bagaimana nasib perusahaan? Bisa dibayangkan deh. Ya mungkin paling pembeli benih itu yang pertama dari petani pemula yang tidak tahu, yang kedua dari petani pemula yang tidak tahu juga. Yang ketiga dari petani pemula yang memiliki modal tapi nggak punya ilmu. Nah seperti itu gambarannya. Mohon maaf ya, mudah-mudahan kawan-kawan ada gambaran. Ini hanya di fakultas pertanian biasanya ataupun peternakan biasanya ada istilah-istilah seperti ini, dari mulai hibridasi, polenasi, proses kastrasi dan juga emaskulasi. Nah, breeding, inbreeding, crossbreeding dan sebagainya. Filial one itu adalah istilah-istilah yang biasanya ada di sekitaran Fakultas Pertanian dan juga Peternakan. Jangan lupa subscribe-nya supaya bisa mengembangkan channel ini ke depannya. Tanpa subscribe dari kawan-kawan, saya kira channel ini tidak akan berkembang kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.